Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang di gereja Jakarta Reformed Church. Hari ini adalah ibadah perdana dari gereja ini. Puji syukur kepada Tuhan yang telah memimpin sejak dari persiapan beberapa bulan lalu sampai akhirnya ibadah perdana ini bisa terselenggarakan. Tanpa penyertaan dan berkat Tuhan tidak mungkin hari ini bisa ada. Dan perkenalkan, nama saya Riza, saya adalah pendeta dari gereja Jakarta Reformed Church ini yang adalah satu gereja baru yang saya berdua dengan Sani rintis. Kami sangat senang dan menyambut setiap saudara yang hadir dalam ibadah pagi ini dan berharap agar ibadah pagi ini dapat menjadi sebuah ibadah di mana setiap kita benar-benar mengalami perjumpaan, interaksi yang hidup dengan Allah melalui seluruh rangkaian liturgi ibadah. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin baru pertama kali mengikuti liturgi ibadah seperti ini, mungkin agak belum biasa, namun mari kita berpartisipasi secara aktif dalam seluruh rangkaian ibadah. Mari kita akan masuk dalam ibadah kita, namun sebelumnya mari kita akan sama-sama berdoa mempersiapkan hati kita. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh datang kepada Tuhan. Tuhan kumpulkan untuk boleh bersama-sama beribadah menyembah Tuhan di hari yang Engkau telah tetapkan untuk umat Tuhan datang beribadah kepadamu. Kami bersyukur kalau hari ini adalah ibadah perdana dari gereja Jakarta Reformed Church ini, yang kami percaya adalah gereja yang Tuhan telah inginkan untuk boleh juga ada di dalam kota Jakarta ini, boleh menjadi berkat bagi warga kota Jakarta. Kami sadar bahwa kami tidak memiliki sedikit pun kehebatan, kemampuan untuk boleh membuat gereja ini bisa menjadi satu gereja yang menjadi berkat bagi warga kota Jakarta ini. Namun kami rindu dengan penyertaan pimpinan berkat Tuhan, gereja ini boleh Tuhan sertai supaya menjadi satu gereja yang akan boleh memberitakan Injil dan memberitakan Kristus dengan setia setiap hari minggunya. Kami akan membuka ibadah ini, kami akan mempersembahkan ibadah ini kepada Allah kami, Allah Tritunggal yang telah menyelamatkan kami, Allah Bapa yang telah memilih kami, Kristus yang telah mati di atas kayu salib bagi penebusan dosa kami, dan Roh Kudus yang menerapkan iman itu di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan sama-sama membaca ayat panggilan ibadah. Kita baca secara bertanggapan. Hari ini diambil dari Mazmur 46 ayat 2 sampai 8. Saya akan baca ayat yang genap, saudara ayat yang ganjil, dan ayat ke-8 kita akan membacanya secara bersama-sama. Mari kita akan membacanya. Saya mulai dari ayat yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Silakan. Sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Ayat 8 bersama-sama. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Mari kita memuji Allah kita yang maha besar, sang pencipta langit dan bumi, yang selalu menyertai dan tidak akan pernah meninggalkan kita umatnya. Amin. The glory in them all is God's and God's alone. God and God alone is fit to tell the way we call unknown, and the best and worst of men won't change the master's
Bapak Ibu Saudara sekalian, hanya Allah, dialah Allah Tuhan kita. Saudara, dalam ayat panggilan ibadah tadi kita membaca sebuah mazmur pujian kepada Allah yang sekaligus satu keyakinan iman dari umat Allah, yaitu Allah adalah kota benteng dan perlindungan bagi umatnya. Ada 4 hal tentang Allah dalam ayat-ayat tersebut yang membuat pemazmur memuji Allah. Yang pertama, Allah adalah tempat perlindungan bagi umatnya di ayat yang kedua. Yang kedua, Allah adalah kekuatan dari umatnya di ayat kedua juga. Dan yang ketiga, ayat Allah adalah penolong umatnya. Dan yang keempat, di ayat 5 dan ke-6, Allah adalah penyedia dan memberi ketenangan bagi umatnya. Bayangkan saudara, memiliki Allah yang memperhatikan umatnya sampai sedemikian rupa. Apalagi yang harus kita takutkan jika kita memiliki Allah yang seperti ini. Dari sejak zaman pemazmur hidup sampai hari ini, hal-hal itulah yang dibutuhkan manusia di dalam kehidupannya. Dunia ini penuh dengan segala hal yang dapat mencelakai kita, tetapi pemazmur katakan, kita memiliki Allah yang dapat menjadi tempat perlindungan kita. Dunia ini penuh dengan berbagai masalah dan problema yang dapat membuat kita menjadi lemah, tetapi pemazmur katakan, kita memiliki Allah yang dapat menguatkan kita. Dan dunia ini juga begitu individualistis, setiap orang sibuk dengan urusan sendiri, tidak peduli dengan kesusahan yang dialami sesamanya. Tetapi pemazmur katakan, kita memiliki Allah yang menolong kita ketika kita berada dalam kesusahan. Dan dunia ini penuh dengan ketidakpastian dan perubahan yang membuat kita merasa khawatir, cemas. Tetapi pemazmur katakan, Allah, kita adalah Allah yang memberi ketenangan bagi jiwa kita. Namun saudara, itu dari sisi Allah. Bagaimana dengan diri kita? Faktanya walaupun kita sudah tahu itu secara kognitif, kita adalah umat Allah yang tetap hidup kadang dalam ketakutan. Merasa sendiri ketika dalam pergumulan dan meragukan pertolongan Allah ketika masalah itu datang dalam kehidupan kita. Di satu sisi kita ingin benar-benar mengalami ketenangan di dalam Allah yang adalah kota benteng kita. Tapi di sisi yang lain, hati kita merasa Allah tidak bersama kita dalam pergumulan ini. Karena itu mari sekali lagi kita datang kepada Allah dan mengakui betapa kita belum sungguh-sungguh mempercayai Dia. Kadang iman kita mudah menjadi lumpuh begitu persoalan mendera hidup kita. Iman percaya kita seperti iman yang tidak bekerja ketika mengalami tekanan. Seperti iman yang tidak berdampak apapun dalam hidup nyata sehari-hari. Namun mari sebelumnya kita baca ayat pengakuan dosa yang terambil dari surat Yakobus 2 ayat 14, 17, dan 20. Kita akan membaca bersama-sama ayat pengakuan dosa ini. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Mari kita akan masuk dalam doa teduh pengakuan dosa kita. Bapa di dalam surga, sekali lagi kami datang kepadamu mengakui bahwa di dalam kehidupan ini bahwa walaupun kami tahu janji-janji Tuhan yang kau berikan di dalam Alkitab firman-Mu ini bahwa engkau adalah Allah yang menyertai kami. Atau seperti pemazmur katakan engkau adalah Allah kota benteng kami. Tapi kami begitu mudah untuk menjadi takut, khawatir, cemas ketika persoalan-persoalan hidup ini mendera hidup kami. Kami sadar itu karena ketidakpercayaan kami, kekurang percayaan kami kepada Engkau. Engkau adalah Allah yang setia. Karena itu kiranya Tuhan ampuni kami dan tolong kami supaya kami bisa lebih lagi menjadi orang yang benar-benar mempercayai Tuhan. Kesetiaan Tuhan di tengah-tengah apapun pergumulan hidup yang harus kami hadapi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tentu jelas jika kita mengatakan kita memiliki iman, maka seperti dikatakan Yakobus tadi, harus ada perbuatan yang mengikuti iman kita tersebut. Artinya, setiap kita perlu memeriksa diri kita sendiri. Adakah perbuatan nyata sebagai buah atau bukti dari iman kita? Jika belum nyata, maka kita perlu sungguh-sungguh memikirkannya sekaligus belajar, melatih dan menumbuhkan iman kita tersebut. Iman yang sejati adalah iman yang memiliki perbuatan, dikatakan Yakobus. Namun pada waktu iman kita itu menghasilkan perbuatan nyata, ingatlah
bahwa bukan perbuatan kita itu yang menyelamatkan kita. Ingatlah bahwa sehebat apapun perbuatan yang dihasilkan oleh iman kita, keselamatan kita tidak tergantung dari perbuatan kita tersebut. Kita bisa selamat hanya oleh karena karya salib Kristus semata. Kita selamat karena kita beriman kepada Kristus yang mati di atas kayu salib bagi penebusan dosa kita. Inilah berita Injil anugerah Allah yang akan saya bacakan bagi saudara semua dari surat Roma 5 ayat 8 sampai 11. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Berbahagialah kita orang-orang yang telah diampuni dosanya oleh Allah, yang telah diterima kembali oleh Allah, telah berdamai kembali dengan Allah oleh karena Kristus. Amin. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi
Saya undang tetap bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Setiap minggu pertama kita perjamuan kudus, khusus karena ini ibadah perdana, menjadi minggu kedua kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Karena itu mari bersama dengan orang percaya di segala zaman dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman kita di dalam pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Mari kita akan mengikrarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Kita akan memberikan persembahan bukan untuk agar Tuhan memberkati kita lebih lagi. Kita memberi juga bukan karena kita merasa terpaksa untuk memberi, tapi kita memberi karena itu adalah satu tugas sekaligus sukacita dan ungkapan terima kasih kita kepada Allah atas berkat dan pemeliharaannya atas hidup kita. Jangan merasa terbebani untuk memberi, tapi jika Bapak Ibu Saudara merasa ingin mendukung pekerjaan Tuhan lewat gereja ini, silakan memberi. Ada dua cara memberikan persembahan, bisa melalui transfer bank ke rekening yang tertera di layar atau di kertas liturgi yang saudara pegang. Saat ini kita belum mendapatkan QRIS, barcode QRIS masih dalam proses, jadi bisa lewat transfer atau bisa melalui tunai melalui kantong persembahan yang sebentar akan diedarkan. Kita akan memberikan persembahan, namun sebelumnya mari kita akan sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk berkat Tuhan di dalam kehidupan kami, pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, kesehatan, semua yang kami miliki ini boleh ada karena berkat Tuhan semata. Karena itu kami berdoa bersyukur dan hari ini kami akan memberikan persembahan kami sebagai ungkapan syukur terima kasih kami atas Tuhan yang memelihara hidup kami. Kiranya Tuhan menolong sehingga persembahan ini bisa digunakan untuk boleh mendukung pekerjaan Tuhan secara khusus di gereja ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersama Tuhanku dalam terang firman-Nya, Ia yang menyinari jalanku.
Silakan duduk kembali, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita akan masuk di dalam doa syafaat kita. Bapa di dalam surga, kami sekali lagi datang kepadamu. Kami membawa doa-doa syafaat kami kepada Tuhan. Engkau Allah pemelihara hidup kami, Engkau Allah penyedia, Engkau Allah sumber segala rahmat dan berkat. Dan saat ini kami datang kepada Tuhan, kami kembali bersyukur, berterima kasih untuk gereja ini, Jakarta Reformed Church yang baru memulai ibadah perdana hari ini. Kami bersyukur karena kami sadar kalau gereja ini ada, itu karena adalah penyertaan Tuhan yang menyertai dari persiapan sampai hari ini. Dan kami berdoa kiranya gereja ini bukan hadir untuk menambah begitu banyak gereja yang sudah ada di kota Jakarta, tapi menjadi satu gereja yang boleh dengan setia memberitakan Injil Kristus ini, dengan setia mengajarkan doktrin-doktrin kebenaran firman iman Kristen yang benar. Kami berdoa kiranya Tuhan akan terus memimpin gereja ini di dalam perkembangannya, di dalam waktu-waktu ke depan. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menyertai, memimpin, dan bersama-sama di dalam gereja ini dalam perjalanan pelayanan ke depannya. Bapa, saat ini kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang saat ini hadir di dalam ibadah. Kami berdoa kiranya Tuhan sendiri yang tahu juga setiap kondisi dari setiap kami yang hadir pada hari ini mungkin hadir dengan berbagai pengalaman yang berbeda. Ada yang satu minggu ini mengalami pengalaman hidup yang cukup berat, ada banyak pergumulan masalah, tapi ada juga yang mungkin sepanjang satu minggu ini boleh melewati dengan penuh berkat, dengan penuh kelancaran. Kami berdoa kiranya Tuhan sendiri yang akan menguatkan setiap umat Tuhan yang sedang dalam pergumulan, yang mereka mulai lemah imannya, Tuhan sendiri akan kuatkan, Tuhan teguhkan. Dan bagi yang sedang dalam kelancaran, kemudahan hidup, kiranya Tuhan sendiri juga mengingatkan untuk tidak pernah melupakan bahwa Engkau adalah sumber segala hal yang kami miliki pada saat ini. Kami juga berdoa kembali untuk kota ini, Jakarta, juga untuk negara kami Indonesia, secara khusus untuk transisi pemerintahan yang baru yang akan segera dimulai. Berdoa juga untuk pilkada yang akan dilakukan secara serentak dalam waktu beberapa bulan ke depan. Kiranya Tuhan menolong supaya seluruh proses politik ini semua boleh berjalan dengan baik, dengan kondusif, tanpa ada hal-hal yang bisa mengganggu keamanan maupun segala kegiatan kami sehari-hari. Berdoa juga Tuhan untuk kondisi secara global di dunia ini, di mana begitu banyak ketegangan, konflik antar negara-negara, baik yang ada di Timur Tengah maupun di Eropa Timur. Kami berdoa kiranya Tuhan sendiri yang akan menolong supaya tetap ada kedamaian, tetap tidak terjadi eskalasi yang semakin meningkat, tapi boleh konflik itu boleh segera dicarikan jalan keluar bersama-sama untuk mencapai suatu kondisi yang damai. Kami bersyukur, kami berterima kasih, dan kami akan menutup doa ini dengan doa yang Tuhan ajarkan di dalam doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi sekali lagi bagi saudara-saudara yang tadi mungkin di awal belum datang. Sungguh sukacita hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul. Dan sebelum kita akan melanjutkan ibadah kita, mari saya undang boleh bangkit berdiri, memberi salam satu dengan yang lain, katakan selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Ya. Jika sudah selesai, boleh silakan duduk kembali. Ya, silakan duduk. Saudara, perkenankan saya untuk juga kembali memperkenalkan diri saya. Kalau tadi mungkin di awal ada Bapak Ibu yang belum datang. Jadi nama saya Riza, saya adalah gembala dari gereja Jakarta Reformed Church ini, yang adalah gereja yang baru dirintis. Baru saya bersama dengan istri yang kita coba merintis, melihat bagaimana Tuhan memberikan beban itu kepada kami berdua. Nah, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, ada satu hal yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, sedikit saja tentang gereja Jakarta Reformed Church ini. Jadi bagi saudara-saudara yang ingin mengetahui tentang visi misi gereja ini, value-nya,
posisi teologi kami, silakan saudara bisa mengikuti, follow dari Instagram gereja kami di Jakarta Reformed Church dan melihat di sana informasi terkait hal-hal ini. Dan jika saudara ingin tahu lebih lanjut tentang gereja ini, silakan saudara juga bisa datang kepada saya setelah ibadah, menanyakan apa yang mungkin saudara ingin ketahui tentang gereja ini. Nah, terkait dengan kegiatan yang dilakukan di gereja ini, untuk sementara kami hanya mengadakan ibadah hari Minggu saja. Belum ada kegiatan yang di tengah minggu maupun kegiatan lain seperti yang umumnya dilakukan oleh gereja-gereja yang saudara ketahui. Kami akan melihat nanti bagaimana perkembangan ke depannya untuk mungkin memikirkan kegiatan lain selain ibadah hari Minggu, tapi untuk saat ini kami melihat kami hanya melakukan ibadah hari Minggu dulu, setelah berjalan baru kami akan melihat situasi perkembangannya. Nah, rencana paling dekat kegiatan yang akan kami lakukan ada 2 kegiatan, yaitu yang pertama mengadakan kelas teologi atau kelas doktrin reform untuk kaum awam secara berkala setiap 1 bulan sekali. Jadi ini rencana mungkin sekitar bulan September atau Oktober saya akan memulai itu kelas khusus kita belajar doktrin reform, seluruh doktrin yang ada di dalam doktrin dosa, doktrin manusia, doktrin keselamatan, doktrin Roh Kudus, semua dengan perspektif teologi reform. Jadi itu yang paling dekat kami akan lakukan mungkin dalam 2-3 bulan ke depan. Dan sekali lagi kami akan lihat perkembangan juga selalu seperti apa untuk memulai kegiatan selain hari Minggu ini. Dan yang kedua yang kami akan lakukan, yang kami rencanakan adalah membuka kelas katekisasi. Untuk kalau saudara-saudara, Bapak Ibu yang ingin mungkin setelah beribadah nanti 2 bulan, 3 bulan, ingin bergabung menjadi anggota jemaat dari gereja ini, sama-sama menjadikan gereja ini sebagai rumah rohani saudara, maka kami sangat senang dan rencana saya akan memulai paling cepat di bulan Januari tahun depan. Itu paling cepat atau mungkin malah pertengahan tahun depan. Sekali lagi kami akan lihat situasi perkembangannya. Tapi itu adalah yang kami akan lakukan karena kami ingin segera ini membuat satu kelas katekisasi. Jika saudara ada yang merasa oke, setelah 2-3 bulan beribadah ingin menjadikan ini sebagai gereja lokal saudara, maka kita harus mulai dengan kelas katekisasi itu. Tentu kami akan sekali lagi lihat perkembangannya. Kalau memang ternyata belum sampai Januari sudah memerlukan, kami akan lakukan buka kelas katekisasi itu sebelum bulan Januari tahun depan. Dan doakan saudara supaya rencana ini, kelas doktrin reform termasuk kelas katekisasi, bisa berjalan berdasarkan pimpinan Tuhan saja. Nah, itu saja yang 2 hal yang saya hendak sampaikan. Sekali lagi kalau saudara ada yang mau tahu tentang gereja ini lebih lanjut, silakan setelah selesai ibadah bisa kita ngobrol lebih lanjut. Dan sekarang mari kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan kita akan sama-sama hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dari kitab Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Nah saudara, sebelum kita masuk akan belajar firman Tuhan, saya juga mau menyampaikan beberapa hal terkait dengan khotbah di gereja Jakarta Reformed Church ini. Jadi khotbah yang akan disampaikan dari mimbar ini setiap minggunya adalah khotbah ekspositori, yaitu khotbah yang mengeksposisi atau sering disebut sebagai khotbah eksegetikal, mengkhotbahkan satu teks atau satu perikop kitab per kitab. Artinya saudara, setiap minggunya yang akan saudara dengar adalah khotbah berseri yang akan saya ambil dari satu kitab mulai dari pasal pertama sampai pasal terakhir dari kitab tersebut. Nah, dengan berbagai pertimbangan, maka kitab atau surat pertama yang akan saya khotbahkan adalah surat Yakobus. Ada 5 pasal dari surat Yakobus yang akan kita pelajari sama-sama. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mempelajari dengan detail surat Yakobus setiap perikopnya, apa sih sebenarnya yang disampaikan di sana dan apa relevansinya dan hidup iman kita, saudara silahkan datang setiap minggu nanti. Nah, namun saudara, khusus untuk 1 bulan pertama ini saya akan menyampaikan khotbah eksposisi dari berbagai genre atau kategori yang berbeda-beda dari Alkitab. Ada dari PL dan PB. Minggu ini saya ambil dari teks yang genrenya adalah narasi. Minggu depan adalah dari salah satu kitab Injil. Tanggal 23 saya ambil dari kitab puisi, yaitu Mazmur. Tanggal 30 Juni baru saya ambil dari surat Rasul Paulus, surat Efesus. Di bulan Juli nanti, bulan depan, baru kita akan memulai eksposisi surat Yakobus, perikop per perikop setiap minggunya.
Nah, itu saja saudara sedikit informasi terkait dengan khotbah minggu di gereja ini. Sekarang kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Saudara dapat mengikutinya. Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Demikianlah firman Tuhan. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari yang ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembayang, sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham. "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku." Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba dan Abraham tinggal di Beersheba. Demikianlah firman Tuhan. Mari sekali lagi kita akan menundukkan kepala berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Bapa di dalam surga, sekali lagi kami datang kepadamu. Kami percaya tidak pernah adalah satu kebetulan kalau waktu kami bersama-sama mempelajari satu kebenaran firman Tuhan. Ada maksud, ada rencana Tuhan kepada setiap kami lewat pemberitaan firman Tuhan yang kami dengar. Karena itu kami mohon kiranya Roh Kudus yang menolong setiap kami, menolong pemberitaan firman Tuhan ini, supaya ini menjadi satu firman Tuhan yang kembali menegur kami, menguatkan kami, dan meneguhkan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, banyak orang Kristen tanpa disadari membuat dikotomi atau pemisahan antara kasih kepada Allah dengan pemahaman atau pengertian tentang Allah. Apa yang saya maksudkan di sini, saudara? Cukup banyak orang Kristen yang berpikir yang penting saya tulus cinta Tuhan.
Yang penting saya percaya Yesus. Soal pemahaman tentang karakter atau sifat Allah, apakah saya sudah benar-benar memiliki pemahaman yang benar atau tidak, itu bukanlah hal yang penting. Nah, pertanyaannya saudara, apakah bisa kita beriman dengan cara berpikir yang seperti demikian? Nah, teks kita hari ini berisi dua hal. Tentang ketaatan Abraham yang luar biasa, yang memperlihatkan sebuah teladan iman seperti apa seharusnya tindakan iman yang nyata itu. Seperti apa menghidupi iman itu. Sekaligus teks ini berisi tentang karakter dan sifat Allah yang memberikan kita petunjuk, kepada kita petunjuk seperti apa seharusnya pemahaman yang kita miliki tentang Allah. Nah, kita akan lebih fokus pada sisi karakter atau sifat Allah yang ada di dalam teks ini. Ada 3 sifat atau karakter Allah yang dapat kita lihat dari kisah tersebut yang saya bagi menjadi 3 poin khotbah hari ini. Dalam hidup iman kita, ingatlah bahwa Allah adalah Allah yang pertama yang berdaulat untuk menuntut dari kita. Dan yang kedua, Allah adalah Allah yang beranugerah menyediakan bagi kita. Dan yang ketiga, Allah adalah Allah yang setia menggenapi janjinya kepada kita. Mari kita masuk ke poin yang pertama saudara. Dalam hidup iman kita ingatlah bahwa Allah adalah Allah yang berdaulat untuk menuntut dari kita. Nah saudara, bicara tentang karakter atau sifat Allah, mayoritas orang Kristen tidak suka atau kurang suka dengan sifat Allah yang berdaulat untuk menuntut dari hidup kita. Mengapa saudara? Karena beriman kepada Allah yang menuntut berarti beriman kepada Allah yang berhak mengatur hidup kita. Allah yang sepertinya tidak memberikan ruang untuk kita berkompromi dengan dosa-dosa kita. Allah yang akan membuat hidup kita penuh dengan aturan harus lakukan ini dan itu. Dan natur dosa dalam diri kita tidak suka dengan Allah yang seperti demikian. Membuat kita tidak bisa hidup bebas seperti yang kita inginkan tanpa merasa bersalah di hadapan Allah. Namun suka atau tidak saudara, Allah yang sejati, yang menyatakan dirinya dalam Alkitab adalah Allah yang berdaulat untuk menuntut segalanya dari kita. Inilah sifat Allah yang pertama yang dapat kita lihat dari kisah ini. Mari kita lihat ayat-ayatnya. Di ayat 2 saudara. Mari kita lihat ayat 2. Kita membaca satu perintah dari Allah kepada Abraham yang dikatakan adalah ujian bagi Abraham. Dikatakan di ayat tersebut, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudara, mari kita mundur sejenak kepada beberapa peristiwa sebelum kisah ini. Kembali agak jauh kalau kita lihat di dalam pasal 12. Pasal 12 Tuhan Allah memberi perintah kepada Abraham yang saat itu masih bernama Abram, untuk pergi meninggalkan Haran, tanah leluhurnya, meninggalkan sanak saudaranya ke negeri yang akan ditunjukkan Tuhan kepadanya nanti. Allah memberikan perintah tersebut dengan diberikan satu janji bahwa Allah akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar, memberkatinya, membuat dirinya menjadi berkat bagi banyak orang. Nah lalu di pasal 15, Allah berikan janji kepada Abraham bahwa ia akan memiliki seorang anak yang akan menjadi ahli warisnya. Dan di pasal 21, satu pasal sebelum pasal ini, anak yang dijanjikan itu lahir. Sarah mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham, yaitu Ishak. Dan di pasal 21 ini terjadilah keributan atau pertengkaran antara Sarah dan Hagar sehingga Ismail dan Hagar diusir dari rumah Abraham. Sekarang tinggal Ishak satu-satunya anak Abraham. Nah saudara, sekarang tinggal Ishak. Allah memberi perintah kepada Abraham untuk menyembelih Ishak, mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Mari kita coba posisikan diri kita di posisi Abraham saudara. Kira-kira seperti apa perasaan Abraham waktu ia menerima perintah dari Allah tersebut? Tentu dari sisi Allah, Allah sedang menguji iman Abraham. Allah tidak benar-benar menghendaki Abraham menyembelih Ishak. Dikatakan di ayat 1a tadi, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Setelah semua perjalanan iman Abraham dari pasal 12, Allah mencoba Abraham. Tetapi saudara, bagi Abraham, momen itu ia tidak tahu bahwa perintah itu adalah sebuah ujian bagi imannya kepada Allah. Ia pasti tidak tahu bahwa Allah sebenarnya sedang menguji imannya. Dia belum tahu saat itu bahwa nanti Allah akan menyediakan domba jantan sebagai pengganti Ishak. Yang jelas bagi Abraham hanya satu. Ada perintah dari Allah untuk memberikan kepada Allah
orang yang sangat dikasihinya, yaitu Ishak. Mari kita pikirkan saudara, apa yang ada sebenarnya di balik perintah Allah tersebut. Jelas secara tidak langsung itu adalah sebuah tuntutan dari Allah. Allah sedang menuntut ketaatan tanpa syarat dari Abraham. Allah sedang menuntut kepercayaan penuh Abraham kepada Allah. Allah sedang menuntut penundukan diri tanpa pertanyaan dari Abraham. Dan apa yang dilakukan Abraham? Ayat 3-6 mencatat dengan detail respon Abraham terhadap perintah tersebut, di mana ia mentaatinya dan langsung bertindak untuk melaksanakan perintah Allah tersebut. Abraham sepenuhnya mentaati perintah Allah itu. Abraham mengenal siapa Allah yang ia sembah itu, yaitu Allah yang berdaulat untuk menuntut apapun dari hidupnya. Nah saudara, mungkin sebagian besar dari kita tidak pernah mengalami ujian seberat yang Abraham alami. Mungkin kita juga tidak pernah diperhadapkan dengan situasi di mana kita merasa Allah menuntut kita melakukan sesuatu yang sangat besar seperti soal hidup dan mati. Namun saudara, satu hal yang pasti, jika kita benar-benar adalah umat Allah, jika kita benar-benar mengenal siapa Allah yang kita sembah dan kita imani, maka kita pasti akan mengalami tuntutan-tuntutan Allah itu terhadap kita. Alkitab ini berisi begitu banyak perintah dan hukum Allah yang tentu diberikan Allah dengan sebuah tuntutan untuk kita mentaatinya, melakukannya. Bukan hanya kita baca dan ketahui saja. Ada tuntutan untuk memberitakan Injil, ada tuntutan untuk mengasihi Allah, mengasihi sesama kita, mengampuni musuh kita, ada tuntutan untuk menjaga kekudusan hidup dan seterusnya. Allah memberi perintah dan menuntut kita untuk melakukan perintah tersebut. Namun kalau kita periksa saudara, mari kita periksa diri kita. Kalau kita jujur dan benar-benar mengenali, kita akan menemukan kalau bicara tuntutan, maka kita lebih fokus, lebih suka untuk berusaha memenuhi tuntutan-tuntutan hidup jasmani kita sehari-hari daripada berusaha memenuhi tuntutan hukum dan perintah Allah. Kita lebih takut kalau tidak dapat memenuhi tuntutan kebutuhan-kebutuhan hidup kita sehari-hari seperti kebutuhan sandang, pangan, papan daripada tidak dapat memenuhi tuntutan Allah untuk melakukan kehendak-Nya. Dan kita merasa sudah menjadi orang yang gagal kalau tidak mampu memenuhi tuntutan kebutuhan hidup kita. Tapi kita tidak sedikit pun merasa bersalah ketika kita gagal memenuhi tuntutan Allah atas kita. Nah saudara, saya bukan sedang mengatakan kepada kita untuk mengabaikan, meremehkan pentingnya pemenuhan kebutuhan hidup kita sehari-hari. Kebutuhan keluarga, kebutuhan keuangan, kebutuhan masa depan dan seterusnya. Sebagai seorang Kristen kita bertanggung jawab untuk memenuhi semua kebutuhan itu. Dan adalah hal yang salah jika kita meremehkan semua itu. Namun saudara, menjadi masalah di dalam hidup iman kita jika kita hanya sibuk memikirkan bagaimana memenuhi tuntutan hidup sehari-hari itu yang memang penting itu, tanpa sungguh memikirkan bagaimana saya dapat memenuhi tuntutan Allah atas hidup kita. Karena itu saudara, teks hari ini mengingatkan kita kembali. Di tengah-tengah berbagai tuntutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup jasmani yang harus kita penuhi setiap harinya, kebutuhan pekerjaan, kebutuhan keuangan, kebutuhan untuk mengurus keluarga dan lain-lain, mari kita jangan abaikan tuntutan hukum dan kehendak Allah yang Allah berikan kepada kita umatnya untuk kita lakukan. Nah saudara, itu baru satu sisi dari sifat Allah. Kita harus memiliki satu sisi lain yang tidak terlepaskan dari sifat yang pertama ini. Hanya menekankan satu sisi tuntutan Allah saja tanpa sisi yang lain akan membawa pada kekristenan yang tidak sehat dan alkitabiah. Apa sisi yang satu itu? Kita masuk ke poin yang kedua. Dalam hidup iman kita, ingatlah bahwa Allah adalah Allah yang beranugerah menyediakan bagi kita. Nah saudara, jika sifat Allah yang pertama tadi, Allah yang berdaulat untuk menuntut, adalah sifat yang tidak atau kurang kita sukai, maka sifat Allah yang kedua ini justru sebaliknya. Sifat Allah yang paling atau sangat disukai oleh kebanyakan dari kita di sini. Orang Kristen mana yang tidak suka dengan Allah yang penuh dengan anugerah, yang menyediakan segala yang kita butuhkan dalam hidup kita. Mungkin khotbah yang paling disukai jemaat adalah khotbah yang berbicara tentang kebaikan Allah, tentang anugerah Allah, tentang Allah yang menyediakan semua kebutuhan kita. Karena itu banyak pendeta dan gereja setiap minggu berkhotbah tentang anugerah kebaikan Allah saja. Karena memang itu lebih disukai dibandingkan khotbah yang temanya Allah yang menuntut.
Nah saudara, tentu saja tidak ada yang salah dengan sikap menyenangi sifat Allah yang beranugerah dan menyediakan kebutuhan kita. Allah kita memang adalah Allah yang seperti demikian. Dia adalah Allah yang menuntut kita untuk mematuhi perintahnya, tapi pada saat yang sama, dia juga adalah Allah yang beranugerah kepada kita. Dan itulah yang bisa kita lihat di dalam bagian selanjutnya dari kisah ini. Mari kita lihat kembali ayat-ayat berikutnya saudara. Ada beberapa ayat yang akan kita perhatikan dalam bagian selanjutnya ini. Mari kita lihat ayat 5, ayat 8, dan ayat 11 sampai 13. Nah di ayat 5 Abraham mengatakan kepada kedua bujang yang ikut dalam perjalanan tersebut satu kata yang sangat penting, yaitu kami. Abraham menyuruh kedua bujangnya untuk menunggu sementara ia dan Ishak pergi ke atas gunung itu. Tapi Abraham katakan, kami akan sembahyang, sesudah itu kami, ia dan Ishak akan kembali kepadamu. Abraham tidak mengatakan bahwa ia saja yang akan kembali, tapi ia katakan kepada kedua bujangnya, kami, aku dan Ishak akan kembali lagi. Apa yang membuat kata ini menjadi penting saudara? Karena makna yang ada di balik perkataan Abraham itu. Perkataan Abraham tersebut jelas menunjukkan adanya keyakinan Abraham bahwa entah bagaimana caranya Ishak anak yang dijanjikan itu, Allah perintahkan untuk dia persembahkan sebagai korban bakaran itu akan kembali bersama dengan dia. Yang oleh penulis surat Ibrani dikatakan Abraham tahu bahwa Allah berkuasa membangkitkan Ishak sekalipun Ishak mati sebagai korban bakaran bagi Allah. Ibrani 11 ayat 19. Lalu fakta kedua yang perlu kita perhatikan adalah apa yang dikatakan Abraham selanjutnya di ayat 8. Di ayat 8 Abraham kembali dengan penuh keyakinan menjawab pertanyaan Ishak. Waktu Ishak tanya di mana korban bakaran itu, Abraham dengan clear katakan Allah yang akan menyediakan anak domba korban bakaran itu. Nah tentu ada banyak perdebatan tentang hal ini di antara para teolog. Ada yang mengatakan Abraham sedang melakukan satu kebohongan putih, dia sedang berbohong kepada Ishak dan menutupi fakta yang sesungguhnya. Tapi apapun itu saudara, yang pasti adalah Abraham belum tahu soal domba jantan yang akan disediakan Allah sebagai pengganti Ishak itu, tapi ia sudah memiliki keyakinan bahwa Allah entah bagaimana akan menyediakan korban bakaran itu. Abraham sudah memiliki satu keyakinan penuh bahwa Allah adalah Allah yang memegang kendali atas segala sesuatu, yang berkuasa, yang telah melihat hal tersebut. Dan sekali lagi saudara, dua ayat ini menunjukkan kepercayaan dan keyakinan Abraham yang begitu besar kepada Allah, yang ia percaya adalah Allah yang penuh anugerah sekaligus penyedia yang akan menyediakan bagi dirinya saat itu. Nah jika itu saudara, itu dari sisi Abraham, maka ayat 11 sampai 13 menunjukkan sisi Allah, bahwa Allah benar-benar Allah yang bisa dipercayai oleh umatnya. Allah mencegah Abraham menyembelih Ishak, dan Allah memerintahkan pada Abraham untuk tidak melakukan apapun yang dapat melukai Ishak, dan Allah menyediakan korban yang lain sebagai pengganti Ishak, yaitu seekor domba jantan yang tersangkut di semak belukar. Sekali lagi saudara, coba kita bayangkan seperti apa perasaan Abraham itu. Setelah mungkin dia syok mendengar perintah Allah harus membunuh Ishak. Lalu 3 hari perjalanan mungkin hati Abraham dipenuhi berbagai pertanyaan. Mengapa Allah berikan perintah yang tidak masuk akal ini? Mungkin terjadi selama 3 hari itu krisis dalam hati Abraham. Antara keinginan untuk mentaati Allah dengan kasihnya kepada Ishak. Maka bisa dibayangkan betapa leganya hati Abraham pada saat itu. Segala ketegangan mereda, semua pertanyaannya terjawab. Keyakinan imannya terkonfirmasi. Allah yang berdaulat menuntut Abraham untuk memberikan apa yang Allah minta adalah Allah yang beranugerah menyediakan apa yang Allah minta tersebut. Nah saudara, jika sifat Allah yang di poin pertama tadi, Allah yang menuntut, memiliki problem sering kita abaikan, kita remehkan, kita pandang sebelah mata, maka problem dari sifat Allah yang menyediakan ini ada 2. Yang pertama saudara, bicara tentang Allah yang menyediakan, problem yang pertama, ketidakpercayaan kita. Siapa di antara kita di sini yang tidak pernah memiliki krisis kepercayaan kepada Allah? Siapa di antara kita di sini yang tidak pernah mempunyai trust issue terhadap Allah?
Jika ada yang demikian, maka menurut saya hanya ada dua kemungkinan. Masalah hidup saudara belum sampai pada level yang sangat berat, atau iman saudara memang iman yang sangat besar sebesar iman Abraham. Tapi kebanyakan dari kita, menurut saya, termasuk saya pastinya, begitu mudah hilang kepercayaan akan penyediaan Allah waktu krisis kehidupan itu datang. Waktu kondisi kita sangat terjepit, seperti tidak ada jalan keluar, ketika tekanan itu menjadi berat, maka langsung timbul keraguan dalam hati. Apakah Allah sudah tidak peduli lagi kepada saya? Nah, itu problem pertama, saudara, terkait dengan Allah yang berjanji, dialah yang menyediakan. Kita sering tidak percaya itu. Nah, problem yang kedua, yang tidak kalah salahnya, adalah ketidakmengertian. Output dari ketidakmengertian atau kesalahpengertian tentang sifat Allah yang menyediakan ini adalah orang-orang Kristen yang sangat percaya Allah akan menyediakan, tetapi merubah dari apa yang Allah yang menyediakan dari yang dia butuhkan menjadi Allah yang menyediakan semua yang dirinya inginkan. Orang seperti ini akan berpikir, ingin kesuksesan, tenang saja, Allah akan menyediakannya. Ingin kekayaan, uang, harta benda berlimpah, pasti Allah akan menyediakannya. Dia adalah Allah Yehovah Jireh. Ingin kesembuhan, jangan khawatir, Allah akan menyediakannya. Tinggal minta dan klaim dalam nama Yesus, maka dalam sekejap Allah pasti menyediakan semuanya itu untuk anak-anak yang dikasihinya. Ini kesalahan dari orang-orang berpikir Allah menyediakan adalah Allah yang mengikuti segala keinginannya. Di sini, saudara, Allah yang menyediakan kebutuhan kita menurut kehendak dan kedaulatannya telah dirubah menjadi Allah yang tunduk pada kita, yang menyediakan semua keinginan-keinginan kita. Nah, saudara, Allah yang menyediakan dalam konteks kisah Abraham ini tentu memiliki satu makna yang sangat khusus. Kisah ini memang bukan kisah tentang Allah yang menyediakan pertolongan bagi umatnya. Di bagian lain dari Alkitab ada banyak kisah tentang Allah menolong umatnya. Tetapi saudara, kita tentu dapat melihat Allah yang menyediakan, Jehovah Jireh ini, dalam arti yang lebih luas dari konteks penyediaan Allah pada saat itu bagi Abraham, di mana Allah menyediakan domba jantan sebagai korban bakaran menggantikan Ishak. Allah kita adalah Allah penyedia yang akan menyediakan pertolongannya pada saat kita butuh pertolongan tersebut. Itu yang dikatakan pemazmur di ayat 6, di ayat panggilan ibadah tadi. Dan ayat Allah kita adalah Allah penyedia yang juga akan menyediakan kekuatan ketika kita lemah. Itu yang dikatakan pemazmur tadi di ayat panggilan ibadah. Dan Allah kita adalah Allah penyedia dari semua yang kita miliki saat ini. Allah mungkin tidak menyediakan semua yang kita inginkan, tetapi segala sesuatu yang kita miliki saat ini, saudara, tidak mungkin ada jika bukan karena Allah yang menyediakannya bagi kita. Jadi saudara, bagi setiap kita yang mudah menjadi ragu, kurang percaya, ketika situasi sulit seperti saya, yang mudah meragukan pertolongan Allah waktu kondisi hidup menekan, mari kita kembali mengingat, Dia adalah Allah yang menyediakan yang dapat kita andalkan. Dan bagi saudara-saudara yang berpikir bahwa Allah yang saudara sembah itu dapat saudara atur, akan menyediakan semua keinginan-keinginan duniawi saudara, ingatlah, Allah tidak pernah menjanjikan saudara akan mendapatkan semua yang saudara inginkan. Allah yang nyatakan dalam Alkitab bukanlah Allah yang dapat kita manipulasi, kita kendalikan maupun kita paksa untuk memperoleh semua yang kita inginkan. Allah hanya akan menyediakan apa yang sesuai yang Dia kehendakinya, bukan menyediakan apa yang kita kehendaki. Nah, jadi saudara, ini adalah dua karakter Allah yang perlu kita mengerti dengan benar dalam kehidupan iman Kristen, supaya praktek hidup iman kita pun benar dan alkitabiah. Kita beriman kepada Allah yang berdaulat untuk menuntut, sekaligus Allah yang beranugerah untuk menyediakan. Nah, bagian selanjutnya dari kisah Abraham ini menunjukkan satu karakter Allah yang juga sangat penting harus kita pahami dengan benar. Apa itu? Kita masuk ke poin yang ketiga yang terakhir. Dalam hidup iman kita, ingatlah bahwa Allah adalah Allah yang setia menggenapi janjinya kepada kita. Nah, saudara, bagian ketiga dari kisah ini berisi penegasan atau afirmasi Allah atas janjinya kepada Abraham. Abraham telah berhasil melewati ujian terakhir Allah ini. Setelah ini Allah tidak lagi berikan ujian kepada Abraham. Dan hasilnya Abraham menerima apa yang Allah janjikan. Mari kita lihat di ayat 16. Dikatakan di ayat 16, karena engkau telah berbuat demikian,
Maksudnya telah mentaati perintah Allah sepenuhnya, maka hasilnya di ayat 17 Allah katakan, aku akan memberkati engkau. Dan ada 3 berkat Allah di sini. Ada berkat keturunan, aku akan membuat keturunanmu sangat banyak. Ada berkat tanah, keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya. Dan ada berkat, menjadi berkat bagi seluruh umat manusia. Di ayat 18, oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Nah saudara, seperti tadi, Allah yang menyediakan sering disalah mengerti, menjadi Allah yang menyediakan apapun yang kita inginkan. Maka Allah yang menggenapi janjinya kepada Abraham ini pun sering disalah mengerti oleh banyak orang Kristen. Janji 3 berkat Allah tadi dianggap bisa menjadi milik orang Kristen jika ia taat kepada Allah seperti Abraham. Kalau kita taat kepada Allah, maka berkat-berkat Abraham ini pun bisa menjadi milik kita. Kalau saya taat, maka Allah akan menghadiahi saya dengan berkat memiliki tanah yang luas seperti Abraham. Kalau saya taat, maka Allah akan menghadiahi saya dengan berkat kemasyuran seperti Abraham yang sangat masyur. Apakah memang ini saudara yang dijanjikan Allah kepada kita? Berkat kekayaan jasmani seperti Abraham yang kaya raya itu. Nah saudara, kita salah memahami kalau kita pikir itu adalah yang Allah janjikan. Jelas bukan kekayaan duniawi yang Allah janjikan berikan kepada kita seperti dia janjikan kepada Abraham. Tentu saja Allah memang bisa berikan kepada kita kekayaan harta duniawi jika ia menghendakinya. Dan jika Allah melihat kita bisa dipercaya dengan berkat tersebut, maka ia akan berikan bagi kita. Tidak ada masalah di situ. Namun saudara, yang Allah janjikan bagi kita, yang pasti akan digenapinya, adalah sesuatu yang jauh lebih bernilai dari kekayaan dunia ini. Sesuatu yang melampaui dunia yang sekarang ini. Sesuatu yang melampaui kehidupan saat ini, yaitu janji kehidupan kekal bersama dengan Allah di surganya. Dan inilah pesan yang sangat indah dari kisah ini saudara. Kisah yang sangat terkenal ini tentu menunjukkan iman dan ketaatan Abraham yang luar biasa kepada Allah. Yang tentunya ditulis untuk menjadi satu teladan hidup bagi umat Allah, bagi Israel, juga bagi kita orang Kristen saat ini. Tetapi saudara, lebih dari sekedar sebuah pelajaran moral. Kisah ini sebenarnya sedang menunjukkan satu gambaran yang sangat agung, yang jauh melebihi ketaatan Abraham, jauh melebihi Ishak yang dikorbankan. Mari kita lihat lagi di ayat 2. Ayat 2, firman Tuhan kepada Abraham, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, persembahkan dia di sana sebagai korban. Anak yang tunggal yang engkau kasihi, persembahkan sebagai korban. Saudara, bukankah kata-kata tersebut mengingatkan kita kepada satu pribadi yang juga mengalami hal yang sama? Yohanes mengatakan, dicatat di Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus Kristus adalah anak tunggal Allah. Allah Bapa sangat mengasihinya. Namun, karena kasih Allah yang begitu besar kepada saudara dan saya yang hina dan berdosa ini, maka Yesus sang anak Allah itu harus dikorbankan, mati di atas kayu salib, menggantikan kita, sehingga kita dapat selamat, memperoleh hidup yang kekal. Artinya saudara, apa yang dilakukan Abraham kepada Ishak ini adalah gambaran dari apa yang dilakukan Allah bagi kita. Ishak ini adalah gambaran atau bayang-bayang dari Kristus yang akan kelak dikorbankan Allah. Namun berbeda dengan Ishak. Ketika Abraham mengangkat pisaunya untuk menyembelih Ishak, Allah menahan Abraham dan berkata kepada Abraham, jangan bunuh anak itu, jangan kau apa-apakan dia. Ishak tetap hidup. Tapi sebaliknya yang terjadi kepada Kristus. Ketika tangan penghukuman Allah itu, yang seharusnya diarahkan kepada kita, tapi diarahkan Allah kepada Kristus, tidak ada satupun yang menahan Allah. Kristus harus mati di atas kayu salib menanggung murka Allah, menjadi korban penebusan yang dapat mendamaikan kita kembali dengan Allah. Dan seperti Allah menyediakan seekor domba jantan yang kemudian diambil Abraham, dijadikan korban bakaran sebagai pengganti Ishak.
Demikian juga Allah menyediakan Kristus sebagai korban yang harus mati menggantikan kita. Dan seperti Ishak yang taat kepada Abraham ayahnya, diam waktu ia diikat, diletakkan di atas mezbah, siap untuk disembelih. Demikian juga Kristus taat kepada Allah Bapa sampai dia rela mati di atas kayu salib. Yesaya mengatakan dia, yaitu Kristus, dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Allah yang menuntut korban yang dipersembahkan baginya, tapi Allah juga yang menyediakan korban tersebut. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah yang menyediakan di sini bukan dalam arti Allah menyediakan kesuksesan, kemakmuran, kekayaan, kesembuhan bagi kita semua. Allah yang menyediakan di sini adalah Allah yang menyediakan korban untuk penebusan dosa kita. Dan Yesus Kristus itu sang anak domba Allah disediakan Allah, sehingga melalui kematiannya menanggung dosa saudara dan saya, kita dapat menerima janji Allah itu, keselamatan dan hidup yang kekal. Dan inilah janji Allah yang dikatakan di ayat 18 tadi, oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Berkat di sini bukan berkat harta benda dari bangsa-bangsa yang berlimpah-limpah menjadi milik kita, tapi berkat di sini adalah keselamatan dan hidup yang kekal yang kita peroleh melalui Yesus Kristus, anak Allah yang adalah keturunan Abraham. Inilah berkat terbesar yang Allah anugerahkan kepada manusia. Jadi saudara, kembali ke pertanyaan saya tadi di awal khotbah ini. Apakah bisa kita beriman kepada Allah dengan cara yang benar jika kita tidak memiliki pemahaman yang benar tentang Allah? Teks kita hari ini dengan sangat jelas menunjukkan bahwa Abraham yang melakukan tindakan iman yang sangat luar biasa itu adalah Abraham yang memiliki pemahaman yang benar tentang Allah. Ada korelasi yang sifatnya positif dan langsung antara perbuatan dan pengetahuan. Tentu tidak otomatis semua memiliki pengetahuan yang benar, pasti juga memiliki perbuatan. Tetapi saudara, orang-orang Kristen yang memiliki praktek perbuatan iman yang benar, pasti adalah orang-orang yang juga memiliki pemahaman yang benar tentang Allah. Karena itu, mari kita menjadi orang-orang Kristen yang terus mengejar, terus bertumbuh dalam pengetahuan dan pemahaman kita tentang Allah dan kebenarannya, sekaligus pada saat yang sama terus bergantung pada kekuatan dan anugerah dari Roh Kudus yang akan mengubahkan hidup kita hari demi hari makin menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pembelajaran firman Tuhan yang kami renungkan bersama-sama hari ini, mengingat kembali Engkau adalah Allah yang menuntut kami. Ampuni kami karena kami sering mengabaikan tuntutan kehendak-Mu, tuntutan hukum-hukum-Mu di dalam kehidupan kami. Tapi Engkau juga adalah Allah yang penuh dengan anugerah. Karena itu kami bersyukur kami memiliki Allah yang bukan hanya menuntut, tapi Allah yang beranugerah kepada kami. Dan Engkau adalah Allah yang setia, yang pasti menggenapi janji-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur menjadi orang-orang yang Engkau pilih untuk menerima janji, mewarisi kehidupan yang kekal bersama dengan-Mu selamanya di sorga. Kiranya kami kembali dikuatkan iman kami untuk kami tetap berpegang teguh bahwa kami memiliki Allah yang dapat kami andalkan. Allah yang menyediakan Kristus untuk mati bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus, sakramen yang Tuhan berikan ini. Perjamuan kudus ini adalah sakramen yang Tuhan berikan bagi umat yang telah ditebusnya sebagai tanda yang terlihat dari Injil yang baru saja kita dengar dalam firman Tuhan tadi.
di mana kita akan memakan dan meminum roti dan anggur ini yang melambangkan tubuh Tuhan Yesus yang telah dihancurkan dan darah Tuhan Yesus yang telah dicurahkan untuk membayar seluruh dosa-dosa kita di atas kayu salib. Satu hal yang perlu saya sampaikan sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus ini adalah bahwa roti dan anggur ini adalah milik saudara yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Jika saudara sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, maka dari denominasi gereja manapun saudara berasal, terdaftar di gereja manapun, maka saudara dipersilahkan untuk ikut mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, karena roti dan anggur ini adalah juga milik saudara. Tetapi jika saat ini saudara belum menerima, percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, saudara masih memiliki pertanyaan tentang Tuhan Yesus, tentang Injil, dengan senang untuk berdiskusi dengan saudara setelah ibadah ini. Tapi pada saat ini jika saudara belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, maka saya meminta saudara untuk tidak mengambil roti dan anggur ini lebih dahulu. Karena firman Tuhan jelas menuliskan bahwa perjamuan kudus ini hanya bagi mereka yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Roti dan anggur akan dibagikan setelah saya memimpin dalam doa, dan nanti sambil diedarkan kita akan menyanyikan lagu pujian mempersiapkan hati kita. Mari kita akan berdoa mempersiapkan hati kita. Bapa, saat ini kami akan masuk ke dalam perjamuan kudus, sebuah sakramen yang Tuhan perintahkan untuk kami mengingat akan kematian dari Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kiranya Tuhan yang memimpin supaya setiap kali kami memakan dan meminum sakramen perjamuan kudus ini, kami diingatkan kembali akan kematian Kristus, kasih-Nya yang begitu agung kepada kami orang-orang yang berdosa ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bawalah aku
Saudara, sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus ini, apakah ada di sini saudara yang hendak mengikuti perjamuan kudus namun belum mendapatkan roti dan anggur? Kalau ada boleh mengangkat tangannya. Semua sudah menerima? Kalau kita sudah terima, mari saudara membuka elemen perjamuan kudus ini dan mari kita akan bersama-sama memakannya. Tuhan Yesus, pada waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita semua memakan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita akan membuka elemen anggur itu. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita akan sama-sama minumnya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita akan masuk dalam doa teduh, ucapan syukur kita. Kami datang kepada meja sakramen perjamuan kudus ini ya Tuhan. Kami datang, kami mengambilnya, dan waktu kami mengambil, kami mengingat. Waktu kami meminum anggur ini dan memakan roti ini, kami mengingat akan tubuh dan darah Kristus yang dihancurkan, yang dicurahkan. Bukan karena Kristus yang berdosa, tapi karena kami. Kami penuh dengan dosa, kami penuh dengan cacat, celah, dan hina. Tapi Kristus menanggung hukuman atas dosa kami itu pada tubuhnya di atas kayu salib. Kiranya setiap kami betul-betul selalu mengingat akan keagungan cinta kasih Allah ini yang rela memberikan Kristus mati bagi penebusan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Rise the true and
Kristuslah, semua adalah tentang Kristus saudara. Dari mulai Kejadian sampai Wahyu, semua itu berbicara hanya tentang satu pribadi yang sangat agung, yaitu Kristus Tuhan kita. Nah saudara, Allah yang telah memanggil kita di awal ibadah ini, Ia juga telah menyatakan firman-Nya kepada kita. Dan sekarang Allah mengutus kita untuk pergi menghidupi firman-Nya tersebut, mewartakan berita Injil-Nya ke tengah-tengah dunia ini. Dan Ia memberikan berkat-Nya, menyertai kita dan memampukan kita untuk melakukannya. Karena itu pergilah dalam damai sejahtera untuk mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan, dan pulanglah menerima berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Puji Allah sumber berkat, puji Dia hai semua ciptaan, puji Dia hai segenap malaikat, puji Bapa, Putra dan Roh. Ibadah selesai, silakan duduk mengambil saat teduh. Tuhan memberkati.